Sebuah truk bermuatan tembakau hangus terbakar di lapangan Bulai, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Kamis pagi. Api menjalar dari bagian kabin, lalu merembet ke seluruh bagian truk. Saat kejadian, truk mengangkut sekitar 8 ton tembakau. Api berhasil dipadamkan setelah 2 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Pelaku pembakaran berjumlah puluhan orang, namun identitasnya masih belum diketahui. Polisi juga masih mencari pengemudi dan pemilik truk tersebut. Hari Kamis, tanggal 15 September tahun 2022, tepatnya jam 4 pagi ya, sekitar jam 4 pagi, ada sebuah truk yang dibakar oleh massa yang tidak dikenal. Dan untuk saat ini kita masih dalam penyelidikan. Akibat peristiwa ini, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, Anyus melaporkan. Pemirsa, tebing setinggi 10 meter di Kabupaten Kerinci Jambi longsor dan timpa rumah warga. 2 orang tertimbun, 1 orang diantaranya meninggal dunia. Cepat, buka jalan. Curah hujan tinggi mengakibatkan longsor di Desa Bedeng, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Longsoran menimpa rumah dan menimbun 2 orang warga. Akses jalan yang sempit menyulitkan petugas gabungan untuk melakukan pencarian. Petugas dan warga sekitar harus menggali tanah secara manual. Dari 2 korban yang tertimbun, 1 orang meninggal dunia, sementara 1 orang lainnya selamat. Kebetulan ibu ini tangannya nampak di belakang rumah warga sekitar ini. Langsung kami kejar dulu yang satu ini. Alhamdulillah kami tolong langsung. Saat ini, korban meninggal telah dimakamkan di TPU Desa Sukopangkat. Sementara warga yang mengungsi menunggu bantuan dari pihak terkait. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Kapior Gandhi melaporkan. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR periksa politikus PDIP Effendi Simbolon buntut pernyataan TNI seperti gerombolan. Sementara Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung sudah memaafkan Effendi Simbolon. Anggota DPR RI Effendi Simbolon penuhi panggilan MKD DPR terkait pernyataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan dan ormas. Namun MKD terlebih dahulu memanggil 3 pelapor Effendi, yaitu Dedi Mama, Organisasi Pemuda Pancamarga, dan LSM Antartika. Saat penuhi panggilan, Effendi mengklarifikasi pernyataannya yang tidak bermaksud menyampaikan kedudukan TNI dengan gerombolan. Membahas kami banyak sekali di temuan-temuan ini. Yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Terkait kasus ini, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR memutuskan kasus tidak dilanjutkan. Sementara Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung yang sempat mengecam ujaran Effendi Simbolon menyatakan telah memaafkan politisi PDI Perjuangan ini. Bahwa permintaan maaf Pak Effendi dekan lapang dada TNI Angkatan Darat menerimanya, dan saya sampaikan kepada seluruh jajaran agar menghentikan untuk kegiatan-kegiatan menyampaikan secara perorangan dan sebagainya. Sebelumnya, Effendi Simbolon mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menyamakan TNI dengan gerombolan dalam rapat dengar pendapat Komisi 1 DPR dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Pernyataan ini lantas menjadi polemik dan memantik reaksi dari kalangan personel TNI, terutama TNI Angkatan Darat. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Kepala Divisi Hub Inter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte divonis 5,5 bulan penjara atas kasus penganiayaan MKC. Napoleon terbukti bersalah melumuri MKC dengan tinja di rutan Bareskrim Polri. Sidang putusan terdakwa mantan Kadif Hub Inter Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte, kasus penganiayaan terhadap MKC digelar Kamis pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menggelar majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman 5 bulan 15 hari penjara pada terdakwa Napoleon Bonaparte.
Napoleon terbukti bersalah atas perbuatannya melumuri terpidana kasus penistaan agama MKC dengan tinja saat berada di rutan Bareskrim Polri beberapa waktu lalu. Vonis yang diberikan jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya yang menuntut Napoleon dengan 1 tahun penjara. Bahwa tindakan itu telah terjadi dan saya lakukan seperti apa yang disampaikan dengan niat sengaja. Yang disampaikan hakim tadi benar. Niat itu karena dipicu adanya provokasi oleh si penista agama KC. Saya nggak ada masalah. Saya penegak hukum kok, paham, ya. Dan resiko itu saya ambil. Karena apa? Yang paling penting tidak ada lagi. Warga desa Mulyoharjo, Jepara, Jawa Tengah mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 3 meter di permukiman penduduk. Diduga ular piton tersebut tengah mencari mangsa. Ular piton dengan panjang 3 meter dievakuasi warga desa Mulyoharjo di Jepara, Jawa Tengah pada Rabu malam. Ular piton diketahui warga saat akan mendekati kandang ayam. Warga menduga kehadiran ular di pemukiman warga ini karena mencari mangsa hewan ternak. Munculnya ular piton di pemukiman warga telah meresahkan lantaran bukan kali pertama terjadi. Beberapa kali warga kehilangan hewan ternak akibat dimangsa ular piton yang datang dari sungai tak jauh dari pemukiman. Dari kali, kayaknya mau ke sini. Ini kayaknya mau memangsa ayam. Berarti sudah dekat dengan ayamnya? Ya, sudah dekat. Ini mungkin jaraknya 3 meter dari kali ya. Ular diserahkan kepada petugas Damkar Jepara untuk dilepas liarkan di alam bebas jauh dari pemukiman penduduk. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan.